Oke, teman-teman, eh, selamat datang di Beauty Hub. Saya di sini akan menerangkan terkait hands-on social media planner ya, khusus social media planner. Jadi teman-teman yang di sini internship social media akan mendapatkan role masing-masing ya. Nah, untuk di sini yang social media planner, kita akan mencoba belajar tentang bagaimana social media planner itu bekerja seperti itu. Oke, yang pertama itu terkait tugas-tugas social media planner yaitu konten strategi sama listing konten. Itu yang pertama tugasnya, yaitu kita menentukan pilar konten di GitHub. Nah, setelah konten strategi atau listing konten itu selesai, itu nanti ada next step selanjutnya. Nah, di sini eh, kita akan belajar lebih detail gitu di social media planner gitu. Oke, disimak ya. Yang pertama ya, konten strategi atau listing konten. Aku udah buat listing konten yang dimana nanti teman-teman atau role social media planner tinggal bekerja aja di sini. Ya, ini adalah eh, template listing konten pilar Beauty Hub, yaitu di mana nanti setiap eh, konten yang akan di create itu idenya berasal dari sosmed media planner seperti itu. Nah, di sini itu juga akan memuat semua konten yang ada di GitHub seperti itu. Nah, di sini ada tinggal teruskan aja atau lanjutkan aja. Nah, di sini itu ada tanggal rilis, isi, terus pilarnya itu apa aja. Kemarin kan sudah kita pembahasan SOP pilar kan ya. Nah, itu ada di sini, terus kemudian jenis konten. Ini eh, konten utamanya, jenisnya apa seperti itu, formatnya apa, terus judulnya di sini ada. Konten briefnya mungkin cukup ini aja ya dari social media planner itu. Ide konten sama caption biar nanti dikembangin sama teman-teman desain grafis atau audio atau video grafis gitu. Di sini juga ada hashtag, caption, sama status publish. Sama link kontennya ditaruh sini juga nanti. Ya, ini adalah keseharian sosial media planner akan bekerja di sheet ini aja seperti itu. Nggak hanya di sini sih, cuman ini adalah utamanya di sini seperti itu. Jadi sebelum video graf, video grafis sama desain grafis membuat konten, acuannya di sini seperti itu. Ini mungkin bisa digunakan selama seminggu ke depan untuk belajar atau barangkali menambahkan bisa sesuai eh, lini masa yang ada seperti itu. Nah, aku di sini akan mengajari terkait brief konten ya yang kedua. Gimana sih cara buat brief konten? Ini adalah data mentah dari sebuah konten ya teman-teman. Brief konten yang utama yaitu keyword atau trend. Ini yang dipastikan harus teman-teman social media planner kuasai. Lini masa atau tanggal atau waktu itu bergantung sama keyword atau tren seperti itu. Misalkan besok sekarang Agustus 17 Agustus ya, keyword yang rame apa ini gitu. Itu mungkin
Kartini dalam segi beauty apa ya, atau flash sale 17 Agustus, atau terkait perempuan-perempuan di Indonesia seperti itu. Nah, caranya mencari keyword trend yaitu kita bisa menggunakan yang namanya Google Search Console Beauty Hub seperti itu. Nanti aku akan kasih semuanya di Social Media Planner. Itu teman-teman di sini akan mengecek sebuah performa website Beauty Hub itu yang sedang ramai apa aja seperti itu. Ini bisa dijadikan sebuah konten seperti itu karena menurut Google di Beauty Hub ID itu yang ramai sedang ini loh gitu, yang sedang di minat pembaca itu ini loh gitu. Nah, di sini ada tokoh Karina Rasmita sendiri, di sini rame, itu bisa jadiin konten gitu. Seperti itu. Terus top torso, pemenang Spirit Woman Fighter 3 seperti itu, pemenang World Spirit Woman Fighter seperti itu, ada tokoh lagi seperti itu. Nah, ini ada keyword-keyword yang lebih unik lagi, bisa dijadikan konten cat rambut tanpa PPD amonia seperti itu. Bisa kita jadikan 7 hari aja seperti itu. Nah, ini hanya sebagian langkah strategis ya. Yang pertama melalui Google Search Console. Google Search Console. Seperti itu, koma. Terus yang kedua, bisa cek melalui Google Trend. Ini bisa pakai akun bebas ya. Oke, ini lebih luas. Kalau ini kan Google Search Console kan melalui webnya Beauty Hub, itu yang tren apa aja. Nah, ini lebih luas lagi, yaitu ke all searching pengguna Google seperti itu. Kita masuk di Indonesia ya, sehari terakhir mungkin, atau terserah, 7 hari terakhir, mungkin sehari terakhir sih seperti itu. Terus ininya semua kategori aja. Nah, kita bandingkan nama beauty seperti itu. Nah, di sini ketemu nih apa aja yang query-query atau keyword-keyword apa aja yang lumayan ramai seperti itu. Nah, di sini ada istilah pemutih kulit, serum, schedule beauty program TV, itu bisa dijadikan konten Instagram seperti itu atau TikTok ya. Ini relevan, tidak hanya relevan dan pastinya real time ya di Google. Ini adalah keyword-keyword yang bisa menjadikan ideas konten di sebagai konten brief ya. Seperti itu. Justin Bieber, Beauty and a Beat, ini kan lagu pastinya. Nah, itu bisa dijadikan konten juga seperti itu. Perawatan kulit, puasa atau kapan. Seperti itu. Atau mungkin Pak pakai keyword kunci kunci keywordnya beda bisa. Perempuan misalkan bisa. Nah, di sini perempuan mungkin bisa, tetap bisa. Nih, bisa dijadikan konten ini, tentara perempuan disebut seperti itu. Oke. Nadine Amizah kan habis nikah, jadi di sini dia akan menjadi tren juga. Baju karnaval anak TK perempuan karena 17 Agustus. Seperti itu. Ini bisa jadiin konten briefnya, judulnya seperti itu. Nah, nanti tinggal dikembangin sama teman-teman desain grafis seperti itu mau gimana. Mau dicek eh, tetap ya yang ngarahin di sini yaitu
social media planner kayak misalkan ini mau dibuat meme atau dibuat apa gitu dari social media planner gitu. Itu oke. Google Trends itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga yaitu source beauty hub sendiri ya. Itu jangan lupa bisa dijadiin sebuah konten di situ, yaitu beauty hub. Ini saya saranin juga, ini sebagai pionir utama kontennya ya. Jadi eh, rata-rata di sini kan kalau kita ngomong apa jenis format eh, konten di YouTube itu ada carousel, reels, infografis, meme, ya. Itu eh, carousel itu kita bisa pastikan itu news atau eh, judul sama lead-lead berita gitu aja. Yang pada dasarnya kayak gini ya. Itu carousel seperti itu. Terus infografis itu yang kayak gini. Nah, ini yang aku saranin untuk lihatnya dari sini seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan nggak apa-apa dari Google Trend juga, tapi banyakin yang dari sini juga ya. Karena eh, IG Beauty Hub itu mempresentasikan dari website juga. Oke, jadi jangan lupa sama ini ya, format konten kita seperti apa gitu. Mungkin untuk Reels atau meme-nya bisa dipakai di Google Search Console atau yang Trends, Google Trends tadi ya. Ini Google Trends sama Google Search Console. Nah, maksudnya gimana nih carousel atau infografis? Nah, kebanyakan carousel itu yang, oke kita tulis dulu ya. Jenis konten, carousel, infografis. Carousel itu yang menjelaskan terkait kayak berita-berita yang sedang hangat atau artikel-artikel yang sedang hangat. Misalkan Nadine Amiza menikah dengan Faisal Tanjung, tuh. Terus bintang voli Indonesia mendunia, itu Megawati Hanyistri, terus Hillary gelar temu penggemar pertama kali di Jakarta seperti itu. Dan pastikan timelinenya ya, kayak misalkan sekarang tanggal 13, ya ambil mendekati tanggal 13 yaitu tanggal 12 seperti itu. Album Taylor Swift terbaru seperti itu. Inspirasi gaya outfit perempuan kredit ala gitu. Ini bisa jadiin carousel seperti itu. Itu. Nah, kalau untuk infografis itu timeless. Hmm, ini bersifat news atau artikel yang tren di ya, dilihat. Infografis ini yang timeless. Misalkan 5 rekomendasi gerai sampo seperti itu. Nah, di sini kan ada produk-produk, itu bisa jadi infografis teman-teman. Kayak misalkan ini seperti itu. Eh, ini seperti itu. Jadi ya udah kita tinggal kayak misalkan infografis di sini kita si sosmed planner nulis infografis ya
seperti itu ditulis saja judulnya ini 5 rekomendasi, terus ini dulu ya, infografis seperti itu, 5 rekomendasi sampo driver terbaik seperti itu. Mungkin di sini bisa ditambahin lagi konten di sini ya. Sebenarnya. Ini teman-teman bisa kasih source-nya aja atau mau bagaimana seperti itu. Source-nya aja gitu. Kalau memang dari sini gitu tinggal ketik eh, misalkan ini yang di bagian sini ya kan reels ya misalkan ini nah, gitu. Itu sih ini mengikuti nanti ya. Oke, itu sih satunya teman-teman. Oke. Maksudnya ini gimana maksudnya di program TV? Si teman-teman videografis nanti sesi nanti ya, mungkin aku juga akan memberitahukan bahwa bisa ngedit video-video pecah-pecahan jadi dijadiin satu seperti itu. Maksudnya itu reelsnya gitu. Jadi konten briefnya ngasih bahan mentah aja seperti itu. Itu kurang lebih untuk infografis atau kayak gini. Reelsnya itu bisa diisi kayak gini untuk cosmetic planner ya. Eh, kayak eh, yang kayak gini ini yang kita malu kan ya. Fashion show kayak gitu. Itu termasuk beauty hub kok. Fashion show nah kayak gini. Ini kok lagi sorry. Nah ini fall winter 2005 sampai 2000, atau 2026 London Fashion Week ya itu kasih aja di ini nanti teman-teman di Reels bakalan ngedit video ini jadi contoh-contohkan jadi Reels itu bisa. Gitu. Udah, oke. Nah, kalender, konten kalender yaitu eh, sudah ya itu yang untuk brief konten ya. Sesuka teman-teman sosmed planner ya. Terus yang konten kalender yaitu menentukan postingan.
IG atau TikTok seperti itu. Yaitu untuk distribusi konten ya tentunya ya nanti ya. Di jam berapa enaknya uploadannya seperti itu bisa sosmed planner pikirkan di jam-jam berapa aja konten itu layak diterbitin gitu jam 9 pagi kah di hari Senin atau apa-apa gitu. Itu aku pengen sosmed planner punya jadwal itu. Seperti itu. Terus untuk caption atau hashtag kita belajar pakai AI ya. Pakai AI itu yang merupakan ada prinsip-prinsip caption beauty yaitu ada hook, ada body, ada CTA seperti itu. Sama strategi hashtagnya yaitu ada kombinasi niche, trending, dan brand hashtag. Itu kita pakai AI namanya ChatGPT, kita pakai Gemini. Kita langsung aja coba. Misalkan aku pakai ini ya. Ini adalah contoh kasus atau contoh kontennya. Ini aja, linknya aja kita copy, terus kita masuk ke AI yang namanya bebas sih. Aku prefernya Gemini. Gemini. Ini adalah contoh-contoh yang bisa aku pakai seperti itu. Jadi buat caption, posting Instagram dan pakai. Dia akan muncul seperti ini. Ya udah, ini yang kalian jadikan caption dan hashtag. Aku tadi ini kan ya, buat infografis kan. Nah, udah, sini aja, terus enter. Nah, ini yang menjadikan kita bisa belajar tentang AI juga seperti itu. Jadi jangan khawatir gimana kak captionnya gitu. AI yang menjawab seperti itu. Aman kok, ini bakalan nggak kena disclaimer atau apapun aman, jadi ini bisa digunakan. Udah ini posting aja seperti itu. Captionnya ini dan hashtagnya ini seperti itu. Oke, langsung lanjut ini ya, jadi promnya. Ini promnya, ini. Cuma cukup tempel ini aja. Ini. Oke, aku mau bahas lagi tentang AI juga ya. Aku ketinggalan tadi, yaitu terkait ini di AI. Brief konten juga atau IGD konten, konten ideas. Konten ideas itu juga bisa di AI loh. Juga bisa. Oke, konten ideas pakai AI itu gimana? Nah, ini contohnya. Buatkan saya konten ideas keyword terkait beauty atau keyword beauty yang relevan di Indonesia ya untuk 7 hari ke depan. Nah, ini muncul dia. Ini juga ada bahkan sampai format kontennya seperti itu. Di hari besok misalkan 7 skincare hacks untuk kulit glowing ala cewek Korea. Ini bisa dijadikan sebagai infografis ya, gitu, atau reels. Tuh. Ini sih, atau meme gitu, bahkan saya konten ideas, ideas yang di Indonesia format meme IG diupload di IG. Nah, ini seperti itu. Kontak tapi kulit kinclong seperti itu. Angkat menangis tapi kulit kinclong kayak gitu. Nah, ini yang bisa di ini ya apa survive atau di penulis lebih lanjut oleh
social media planner, saya harap bisa bermain-main AI untuk konten ideasinya seperti itu. Ini banyak banget dan terkait meme-meme yang digunain sama Instagram kompetitor kan semuanya pakai Genie rata-rata. Ini keywordnya, atau yang mungkin yang lain, meme atau reels, format reels atau apa seperti itu. Oke, diolah aja sama ini ya sama teman-teman sosmed planner seperti itu. Ini udah jadi brief seperti itu. Oke. Di konten nah kayak gini ada kayak istilah bayangannya gitu kan di sini udah ada ya tadi ya konten briefing ya. Itu usahain di sini ada kayak gambaran desainnya seperti itu mau gimana gitu. Itu yang buat konten brief sosmed planner seperti itu gambaran aja kasar seperti itu. Jadi kayak gini-gini. Oke, lanjut kita ke udah ya stack AI ya sama konten dia sudah pakai AI aja. Terus kita lanjut ke distribusi konten Meta Suite. Kita menggunakan Meta Suite ya. Nanti aku berikan akun-akunnya, tenang aja. Nah, yang pertama itu jangan lupa ini chat file, desain final, sama chat caption hashtag gitu ya. Oke, kita masuk ke Meta Suite Business. Nah, di sini yang dinamakan untuk distribusi konten seperti itu. Untuk yang kayak Twitter, LinkedIn itu aku yang handle karena otomatis. Jadi di sini teman-teman pakai di Instagram sama TikTok aja. Jadi mandiri ya. Kalau TikTok manual ya, manual posting. Kalau di MetaSuite Business ini bisa eh, otomatis tapi dijadwalkan ya. Gitu. Ya, aku rasa paham lah teman-teman di sini bisa berkreasi sendiri nanti. Nah, di sini postingannya apa, tinggal teksnya aja. Kayak gini. Udah copy aja semuanya. Gak apa-apa ini kayak logo-logo kayak gini. Coba ini. Tempel aja. Oke, terus misalkan contoh aja. Nah, udah. Kayak gini. Jadi nanti. Bisa di scheduling ya. Misalnya ini mau dijadwalkan di kapan, di kapan gitu. Oke. Jadi perlunya manajemen waktu di siapa di sosial media planner itu harus menjadwalkan ini jenis-jenis konten yang bisa dijadwalin gitu. Itu lebih enak gitu biar teman-teman kerjanya santai juga nantinya. Ya, misalkan mana aja yang timeless itu dikerjain dulu terus dijadwalin gitu. Kayak gitu. Tapi ada beberapa konten yang memang harus nggak timeless ya. Misalkan news ya, sifat news kayak Nadine Amiza menikah atau kayak Hari Kartini seperti itu harus eh, news ya atau berita atau yang hangat seperti itu yang terjadi sekarang dan diupload sekarang seperti itu. Tapi tetap kan bisa dijadwalin sesuai jam yang berlaku atau jam keramaian di IG seperti itu. Kalau di TikTok nanti manual nggak ada kayak meta switch jadi manual seperti itu. Itu sih. Kalau mau coba yang upload
via Instagram langsung boleh, ya terserah monggo yang enak punya sosmed planner aja. Bisa pakai Insys juga boleh, itu bayar sih kalau Insys seperti itu. Ini langsung Instagram langsung bisa boleh. Terserah monggo yang enak. Tapi yang bisa dijadwalin ini aja sih Meta Business yang harus saranin. Karena dia bisa jadwalin seperti itu. Oke, mungkin itu yang dijadikan oleh sosmed planner ya, kurang lebih. Terima kasih.